Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rizky Nur Amalia. Saya prodi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Matematika Diskrit dengan membahas tentang hubungan matematika diskrit dengan teknik informatika. Nah, kali ini bakal membahas tentang hubungan matematika diskrit dengan teknik informatika. Kata komputer berasal dari kata compute yang artinya menghitung. Jadi, komputer bila diartikan secara harfiah adalah alat hitung. Logikanya sudah jelas bahwa hubungan matematika dan TI sangat erat. Karena inti dasar teknik informatika adalah pembuatan software di dalamnya membutuhkan perhitungan dan logika yang pasti. Oleh karena itu, matematika sangat penting dalam rangka sebagai dasar dan pengembangan dalam maju teknik informatika, khususnya pembuatan software. Di dalam pembuatan software tersebut menggunakan sistem bilangan biner dan kode bilangan. Semua disusun dengan urutan tertentu sehingga menghasilkan suatu software yang dapat digunakan untuk mempermudah aktivitas kita. Di samping itu, untuk membuat suatu pemrograman di komputer, kita harus menggunakan algoritma. Algoritma itu sendiri adalah langkah sistematis yang mengikuti kaidah logika. Matematika dikenal sebagai ilmu dasar yang berbagai bidang lainnya. Pembelajaran matematika melatih kita untuk berpikir kritis, logis, analitis, dan sistematis. Peran matematika tidak hanya sebatas hal tersebut. Perkembangan bidang ilmu lain seperti fisika, biologi, ekonomi, ataupun berbagai bidang ilmu sosial tidak lepas dari peran matematika. Matematika juga sangat pantas disebut sebagai jembatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh kemajuan teknologi luar angkasa yang sangat pesat di zaman sekarang karena kemajuan bidang ilmu fisika. Yang kedua, penerapan matematika diskrit pada jurusan teknik informatika. Matematika diskrit berkembang sangat pesat dalam dekade ini. Salah satu alasan yang menyebabkan perkembangan pesat itu adalah karena komputer digital bekerja secara diskrit. Informasi yang disimpan dan dimanipulasi oleh komputer adalah dalam bentuk diskrit. Matematika diskrit merupakan ilmu paling besar di dalam pendidikan informatika atau ilmu komputer. Pada dasarnya, informatika adalah kumpulan disiplin, ilmu, dan teknik yang mengelola dan memanipulasi objek diskrit. Nah, selanjutnya ada logika. Logika merupakan studi penalaran, yaitu cara berpikir dengan mengembangkan suatu berdasarkan akal budi. Nah, selanjutnya ada proposisi. Proposisi adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak dapat sekaligus keduanya kebenaran atau kesalahan dari suatu kalimat tersebut nilai kebenarannya. Yang kedua ada kombinasi proposisi. Kita dapat membentuk proposisi baru dengan cara mengkombinasikan satu atau lebih proposisi. Operator yang digunakan untuk mengkombinasikan proposisi disebut operator logika. Operator logika dasar yang digunakan adalah AND, OR, and NOT. Dua operator pertama dinamakan operator biner karena operator tersebut mengoperasikan dua buah proposisi, sedangkan operator ketiga dinamakan uner karena ia hanya membutuhkan satu buah proposisi. Nah, selanjutnya ada implikasi. Selain dalam bentuk konjungsi, disjungsi, dan negasi, proposisi majemuk dapat muncul berbentuk jika P maka Q seperti contoh berikut. Yang contoh pertama, jika adik lulus ujian, maka ia mendapatkan hadiah dari ayah. Yang kedua, jika suhu mencapai 80 derajat Celcius, maka alarm berbunyi. Yang ketiga, jika tidak mendaftarkan ulang, maka Anda dianggap mengundurkan diri. Yang keempat, ada biimplikasi. Posisi bersyarat penting lainnya adalah berbentuk P jika dan hanya jika Q, dinamakan biimplikasi. Misalkan P dan Q adalah proposisi majemuk. P jika dan hanya jika Q disebut biimplikasi dan dilambangkan dengan P sama P biimplikasi Q. Pertanyaan, P berimplikasi Q adalah benar jika P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama.
Nah, selanjutnya ada instruksi tema matematik. Di dalam matematik, semua proposisi atau pernyataan tidak hanya sekedar tulis. Kita juga harus mengerti apa yang menyebabkan proposisi tersebut benar. Dalam judul ini kita memfokuskan pembuktian proposisi yang menyangkut bilangan bulat. Misalnya pembuktian pernyataan jumlah n, buah bilangan buat posisi pertama adalah n dalam kurung n plus 1 dibagi 2. Selanjutnya ada kombinatorial dan peluang diskrit. Kombinatorial adalah cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek. Solusi yang ingin kita peroleh dengan kombinatorial ini adalah jumlah cara pengaturan objek-objek tertentu di dalam himpunannya. Satu buah contoh ilustrasi tersebut ditemukan untuk memperjelas masalah seperti apa yang akan dipecahkan dengan kombinatorial. Yang keempat, aljabar boolean. Aljabar boolean sebagai salah satu cabang matematika pertama kali ditemukan oleh seorang matematikawan Inggris, George Boole, pada tahun 1854. Aljabar boolean ini telah menjadikan dasar teknologi komputer digital karena rangkaian elektronik di dalam komputer juga bekerja dengan metode operasi bit 0 dan 1. Saat ini aljabar boolean digunakan secara luas dalam perancangan rangkaian pengsaklaran rangkai digital dan rangkai IC. Nah, yang terakhir ada graf. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek dinyatakan sebagai noktah bulatan atau titik, sedangkan hubungan antara objek dinyatakan dengan garis. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.